Hai semuanya, aku Samitra Edison, ini Varanus Salvator, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya, ini Varanus Salvator. Dia umumnya disebut biawak ya, atau biawak air. Atau bahasa Inggrisnya disebut Asian Water Monitor. Biawak ini atau Varanus salvator ini banyak dipelihara oleh para pecinta reptil. Tapi apakah biawak ini yang banyak dipelihara pecinta reptil adalah peliharaan terbaik yang bisa dipelihara? Nah, salva ini ukurannya sekitar 50 cm. Dan salva ini suka banget nge-explore. 50 cm ini adalah ukuran yang sangat jauh dari ukuran dewasanya. Karena untuk ukuran dewasanya, salva ini bisa mencapai ukuran yang sangat-sangat besar sekali. Jadi kembali ya, reptil itu banyak yang pelihara reptil dan pengen coba gitu. Banyak yang pengen nyoba melihara salva karena aku nggak bohong, menurut aku salva itu bisa jadi peliharaan yang asik banget, luar biasa asik banget buat dipelihara. Tapi kalian perlu ruangan yang besar atau tempat yang besar, space yang besar itu satu. Kemudian kalian perlu juga waktu luang yang banyak, dan juga kalian tentunya punya biaya yang banyak atau yang cukup buat pelihara salva. Satu lagi ada plusnya, itu kalian harus punya pengalaman sebelumnya dengan reptil sebelum pelihara salva, karena salva itu bukan peliharaan pemula atau bukan peliharaan buat beginner atau yang baru mau pelihara reptil. Aku nggak saranin sama sekali salva. Kenapa? Nah, akan kita jelasin di episode kita kali. Kalau cerita tentang salva ini atau Varanus salvator ya, atau biawak air atau Asian Water Monitor ini, dia itu hidup di, sesuai namanya, water monitor atau biawak air. Dia hidup di sekitar perairan, di sekitaran sungai, di pinggiran-pinggiran sungai. Dia itu biasa ditemukan karena itu adalah habitat yang sempurna untuk mereka. Mereka itu semi akuatik, jadi mereka senang berenang. Mereka juga adalah scavenger, yang artinya mereka itu aktif mencari makanan dan makan apapun yang bisa mereka temukan. Jadi karena mereka itu biawak air, mereka akan berenang di air mencari ikan atau apapun yang mereka bisa temukan di air. Mereka juga bisa makan tikus misalnya yang ada di darat, atau menggali-gali lubang kalau ada bangkai yang agak terkubur. Bahkan aku pernah dengar itu di Thailand ya, kalau yang aku tahu, itu nggak tahu di Indonesia ada nggak. Tapi di Thailand itu aku tahu bahwa salva itu suka ada ketemu menggali kuburan manusia dan memakan mayat di dalamnya. Bukan karena salva itu memang binatang yang gimana gitu ya, tapi memang karena mereka itu scavenger, mereka hanya mencari makan ya, apapun yang bisa mereka temukan mereka makan, dan mereka pun punya kayak iron stomach gitu. Jadi perutnya itu kuat banget, bisa mencerna banyak makanan macam-macam. Dari mulai serangga gitu ya, tikus, burung, mamalia kecil, ikan, macam-macam yang bisa mereka temukan, mereka masuk ke mulutnya, yang itu selama itu masih dalam kategori daging ya, atau telur, itu bisa mereka makan. Selain jago berenang dan bisa di darat, mereka juga pandai memanjat ya. Jadi scavenger mereka enggak terbatas hanya di air dan di darat aja, tapi bisa naik ke atas pohon. Mereka bisa temuin anak-anak burung yang masih kecil, atau juga telur-telur burung yang bisa mereka temui dan bisa mereka makan. Dan mereka itu luar biasa pintar banget. Kalau kalian lihat matanya, itu kalian bisa lihat banget kalau hewan ini sangat intelijen, dan gak heran, sangat pintar, dan gak heran sekali lagi karena hewan ini dinobatkan sebagai reptil terpintar di dunia ya, the most intelligent reptiles in the world. Jadi keluarga monitor di keluarga Varanidae ini adalah dinobatkan sebagai reptil yang paling pintar. Dan Varanus salvator di dalam keluarganya, yang Varanidae itu nggak cuma Varanus salvator ya, banyak banget Varanus lainnya, mereka juga pintar-pintar. Dan Varanus salvator ini nggak termasuk yang di bawah di keluarganya pun, dia termasuk yang menurut aku ada di menengah ke atas deh. Mereka itu memang pintar banget, dan
kalian bisa perhatiin dari gerak-geriknya, dari lidahnya yang keluar masuk, mendeteksi apa yang di sekitarnya. Mereka ini selalu penasaran ya kembali ke karakter scavengernya tadi ya, karena mereka itu mencari apapun yang bisa mereka makan gitu. Jadi mereka itu memang ada nature-nya gitu untuk berkeliling, melihat, menginvestigasi, mencari, dan itulah kenapa mereka dinamakan monitor lizard di bahasa Inggris. Monitor maksudnya ya, memantau, mengawasi keadaan, melihat segalanya kayak gitu. Jadi mereka itu sangat suka banget nge-explore. Jadi kalau kalian mau punya salva, kalian harus tahu kalian harus punya tempat yang besar, karena mereka itu suka banget nge-explore, suka banget jalan-jalan. Jadi kalau kalian mau cari yang ranking 1 di dunia reptil, ya ini monitor lizard, dan salah satunya adalah Varanus salvator ini. Nah, tapi apakah reptil yang intelijensinya paling tinggi di antara reptil lain ini adalah reptil yang cocok untuk kalian pelihara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan breakdown lewat 5 kategori. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah ukuran, yang ketiga adalah perawatan, yang keempat ketersediaan, dan yang kelima harganya. Langsung aja kita ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter, di sini kita kasih Varanus salvator score 2,5 dari 5. Kayak aku tadi bilang tadi, mereka itu sangat suka banget nge-explore, dan kalian harus support keinginan mereka mengeksplor dengan kandang yang besar. Ya, itu mereka suka banget nge-explore. Dan mereka itu, apalagi khususnya yang baby, yang juvenile ya, mungkin masih nervous atau masih seperti defensif gitu, takut ya, wajar aja. Jadi karakternya itu mungkin lebih skittish, kayak gampang lari gitu, atau nyabet, atau gigit. Sebetulnya itu hal yang wajar sekali, karena ketika kalian adalah monitor lizard yang masih bayi atau masih baby, yang juvenile ya, secara nature-nya memang berkata seperti itu, karena di alamnya kan mereka itu adalah mangsa. Ketika dia mentas, mereka adalah mangsa, karena mereka ukurannya sangat kecil. Jadi otaknya ini, karena otaknya pintar gitu, jadi menyuruh mereka untuk melakukan apapun itu supaya mereka selamat, supaya mereka bisa hidup. Entah itu nyabet dari ekornya, kemudian lari, atau gigit, lari, pokoknya lari, apapun itu bisa dilakukan, gigit, nyabet, lari, pokoknya apapun itu lakukan supaya kalian bisa selamat, itu kata otaknya yang pintar. Makanya nggak heran walaupun salva ini sebetulnya di alamnya banyak sekali diburu ya, dan kulitnya dijual dan macam-macam, tapi populasi salva di alam liar itu masih terbilang cukup banyak. Ya karena menurut aku sendiri ya, karena ini mereka pintar dalam bertahan hidup gitu. Seperti itu. Jadi ketika kalian pelihara salva, apalagi yang masih baby, mungkin ada karakter masih gigit atau nyabat, itu sangat wajar sekali gitu. Tapi kalau kita ngomongin sabetan ekornya, itu untuk yang salva cukup besar ya, mungkin agak sting gitu. Tapi beneran deh, sabetannya itu adalah hal yang terakhir yang akan kalian khawatirkan. Selain sabetan, itu dia punya kuku-kuku yang tajam banget. Karena itu kuku-kukunya dia perlu untuk memanjat pohon dan menyupport berat badannya yang enggak ringan, bobot badannya cukup berat ya. Itulah kenapa. Dan ketika kuku-kuku yang biasa dipakai naik pohonnya itu dipakai untuk manjat kalian, yang which is salva suka banget. Kalau yang udah apalagi biasa berinteraksi ya, mereka akan suka banget manjat-manjat kita. Dan ketika kuku tajamnya itu dipakai manjat kita, lumayan rasanya. Dan yang paling aku concernin, yang aku paling pertimbangkan dari senjata defensifnya salva itu adalah gigitannya. Untuk yang masih baby atau juvenile kayak gini, atau menuju juvenile ya mungkin ya, karena ini masih sekitar 50 sentian, dia masih banyak PR buat tumbuh besar, maksudnya masih, ya dia akan tumbuh besar banget nanti. Gigitannya itu nggak akan kerasa seberapa, dari mulai lecet sampai mungkin berdarah sedikit, itu kemungkinannya kayak gitu aja. Tapi ketika itu salvanya udah cukup besar, itu akan ya jahit lah. Tapi salva ini bisa rewarding banget ketika kalian udah pelihara lama, kalian banyak berinteraksi, kalian pelajari. Salva ini bisa menjadi binatang peliharaan, sekali lagi yang kata aku tadi bilang, asyik banget. Karena dia tuh suka nge-explore, dan ketika dia udah terbiasa sama manusia,
orang-orang di Indonesia bilangnya lemot mungkin ya. Lemot itu jadi dia ada di state dia tuh nggak peduli sama sekitar. Maksudnya nggak peduli sama sekitar itu sama keberadaan manusia kita. Mau kita kibas-kibaskan tangan kita di depan mukanya, kita tepuk-tepuk kepalanya atau mulutnya, bahkan kita pegang-pegang, kita apain aja lah istilahnya ya, salva itu akan ya don't care karena dia tahu mereka nggak terancam gitu. Karena dengan salva itu sebetulnya hanya masalah trust building gitu, building trust. Ketika kalian menunjukkan bahwa kalian itu bukan ancaman bagi salva, maka mereka karena mereka pintar ya udah mereka akan merasa aman gitu apapun yang akan kalian lakukan. Tapi ketika kalian belum ada threat building, belum ada ikatan seperti itu dengan salvanya akan merasa oh aku mungkin terancam. Yang menjelaskan karakter salva yang mungkin kalian punya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kenapa salva aku kok masih galak? Kenapa salva aku nggak mau makan? Ya itu karena ya kembali ke tadi, dia belum percaya sepenuhnya sama ownernya gitu ya. Tapi ketika mereka sudah percaya, dijamin itu jadi peliharaan yang asik banget karena mereka tuh bener-bener seru gitu buat dipelihara. Tapi tentunya dengan effort yang nggak gampang dan dengan waktu yang nggak sedikit. Butuh bener-bener effort dan tekad yang kuat dan ruangan dan biaya dan waktu. So much to learn, so much to do, but eventually it will be paid off. Itu untuk karakter. Sekarang kita masuk ke ukuran. Untuk ukuran di sini kita kasih salva bintang 1 dari 5. Ya, kenapa 1? Karena kalau salvanya itu steady size ya untuk ukuran segini, aku bakal kasih bintang 5 kayaknya ya. Dan salva ini nggak segede gini. Salva ini yang aku pegang aja, ini akan tumbuh besar banget. Untuk ukuran rata-rata salva itu sekitar 1,5 meteran sampai 2 meter. Itu ukuran rata-rata salva dewasa. Dan katanya ada record yang bilang kalau salva itu bisa tumbuh lebih besar, lebih panjang langsung daripada itu. Nggak heran, mereka adalah lizard terbesar di dunia. Kedua setelah Komodo dragon. Jadi ya mereka itu bisa tumbuh besar banget. Dan ketika mereka tumbuh sampai 1,5 meter aja minimal ya, kalian butuh bener-bener ruangan besar banget untuk enclosure-nya. Ini yang jadi PR banget. Dan dengan ukuran panjang segitu, beratnya salva itu bisa mencapai sekitar 20 kilo. Ya, jadi untuk ngehandle salva segede gini mungkin asik, tapi ketika itu salvanya udah dewasa dan itu 20 kilo kalian mau handle, wow, udah bukan buat di handle gitu ya, tapi buat diajak jalan-jalan mungkin kalau salvanya punya karakter yang udah terbiasa bersosialisasi dengan manusia. Itulah kenapa mereka bukan untuk peliharaan semua orang. Nah, ngomongin tadi enclosure yang besar, kita bisa nyerempet ke perawatan ya. Untuk perawatan di sini kita kasih bintang 2 dari 5. Kenapa 2? Iya, sekali lagi mereka itu butuh banget space yang besar. Jadi kalau kalian nggak punya space besar di rumah, jangan pelihara salva. Karena kasihan salvanya. Pertanyaan yang banyak diajukan sama yang pelihara salva, terutama yang baru pelihara salva, biasanya kenapa salva aku pilek, kenapa salva aku mogok makan, kenapa salva aku galak, kenapa salva aku ya seperti itulah kurang lebih pertanyaannya. Dan yang paling awal, yang paling umum untuk diselidiki atau dilihat tentunya adalah husbandry atau perawatan atau care-nya, dan itu sangat relate dengan enclosure-nya. Ukuran enclosure-nya, suhunya berapa, kelembapannya berapa, itu sangat penting banget. Karena trust me, percaya deh, ketika kalian udah siapin itu semua dengan baik, salva itu sebenarnya nggak begitu sulit buat di-keep gitu. Tapi sekali lagi itu kalian butuh 3+1 syarat tadi, yaitu ruangan yang besar kalian punya, space yang besar, waktu luang yang banyak, uang yang banyak, dan pengalaman yang lumayan di bidang reptil. Atau aku bilang lama di reptil ya, karena salva itu menurut aku buat advance keeper lah ya, nggak buat beginner sama sekali, bahkan nggak intermediate kalau menurut aku. Untuk enclosure-nya sendiri kembali ya, aku paling saranin itu bagus banget kalau kalian bisa sediain enclosure outdoor, karena sekali lagi alhamdulillahnya dia adalah spesies native dari Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir mengenai
temperatur dan kelembapannya kalau kalian keep outdoor sekali lagi ya. Jadi kalian yang perlu kalian lakukan adalah tinggal bikin kolam kayak kolam ikan gitu yang besar tentunya, karena mereka itu bukan hanya buat berendam tapi untuk berenang literally ya. Jadi kalian butuh kolam yang besar yang kira-kira dia bisa berenang. Terus kalian butuh tempat dia juga untuk manjat karena mereka juga senang manjat. Terus kalian butuh juga tempat yang terkena banyak sinar matahari karena mereka akan berjemur, dan kalian juga butuh tempat yang teduh atau ada bayangan supaya mereka bisa berteduh kalau udah kepanasan. Untuk substrate sendiri kalau di outdoor itu pakai tanah biasa ya, itu bisa, dan kasih mereka yang agak loose gitu tanahnya karena mereka suka menggali. Nah, kalau kalian gak punya space outdoor, tapi at least kalian punya space indoor, itu yang kalian butuhkan di indoor itu ruangan sebesar ukuran kamar rata-rata kamar orang. Segitulah kalau menurut aku ya, untuk salva. Supaya mereka bisa thrive dan senang ya, gitu, dan sejahtera gitu ya. Sebesar rata-rata ukuran kamar orang lah, nggak usah yang besar banget, nggak yang kecil banget ya. Atau kalau di meterin ya mungkin sekitar ukuran 2 meter kali 3 meter itu bisa ya. Nah, PR-nya untuk indoor agak ribet karena kalian sekali lagi perlu sediain tempat buat manjat dan perlu tempat dia buat berenang yang besar tentunya ya. Jadi kayak kolam gitu. Nah, kalau di luar bisa bikin kolam ya, kalau di dalam agak PR juga. Jadi mungkin, tapi aku pernah lihat ada yang pakai bathtub ya, itu menurut aku smart sih. Karena bathtub itu karena salva kan sekali lagi suka ini ya di air, itu mereka hobi banget di air karena mereka semi aquatic, dan mereka juga suka make a mess gitu, suka bikin kotor airnya ya, pup di situ gitu karena mereka nyamannya gitu. Dan ketika itu bathtub kalian bisa bersihin dengan gampang, tinggal buka sumbat airnya, itu keluar semua, kotornya keluar semua, tinggal sikat dikit, tutup lagi, isi lagi. Kalau untuk indoor bisa pakai bathtub gitu, atau kalian mau bikin kolam sendiri juga kayak gitu bisa ya, dengan sumbat dan lain-lain. Selain itu mereka butuh substrate, dan kalau indoor kalian harus perhatiin bener temperatur dan kelembapannya kalau nggak mau salva kalian kepilek atau kena respiratory infection ya. Dan mereka juga akan butuh lampu ya, penghangat, karena mereka sama seperti semua reptil, ectotherm, dan seperti lizard yang lain, mereka butuh berjemur. UVB itu kalau kalian bisa sediakan itu sangat jauh lebih baik gitu ya. Jadi ya seperti itu. Untuk suhunya sendiri di siang hari di basking spotnya kalau buat indoor itu sekitar 32 derajat Celcius, dan untuk malam itu di 23 derajat Celcius untuk salva. Itu suhu yang paling sempurna karena di alamnya suhunya segitu. Kalau outdoor sekali lagi kalian nggak perlu mikirin itu. Kelembapannya sendiri sekitar 55 sampai 65 derajat itu untuk siang hari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ketersediaan. Untuk ketersediaan di sini kita kasih bintang 4 dari 5. Loh, kenapa 4 dari 5? Salva kan gampang banget, bisa banyak yang jual tuh, yang beli di mana aja. Betul, tapi kebanyakan dari yang jual beli salva itu mostly itu adalah wild caught atau tangkapan dari alam, tangkapan liar. Dan kalau kalian tahu ya, pernah nonton video sebelumnya, aku sangat nggak rekomendasiin untuk wild caught dipelihara. Kenapa? Karena mereka itu bisa membawa penyakit. Pertama, untuk reptil peliharaan kalian yang lain di rumah kalau kalian punya ya. Misal kayak flu atau respiratory infection itu sangat menular untuk reptil lainnya. Jadi kalau kalian punya salva yang sakit, flu misalnya, itu bisa nular ke ular kalian atau ke lizard kalian yang ada di rumah. Itu sangat mungkin banget, dan itu adalah penyakit yang berbahaya buat reptil yang bisa menyebabkan kematian. Selain itu, concern lainnya adalah parasit. Dan mereka akan lebih nervous kalau yang wild caught. Akan lebih susah untuk trust building, untuk membangun kepercayaan di antara kalian dan salva. Itulah kenapa aku nggak rekomendasiin wild caught. Tapi buat aku sendiri selama itu ada captive bred, karena which is ada salva captive bred itu ada banget. Kalian tinggal cari, kalian bisa search biasanya online ya, yang suka nyediain salva captive bred itu kalian bisa cari online, itu ada, nggak susah. Atau at least captive hatch lah, itu masih mending. Pokoknya please nggak wild caught ya, sebisa mungkin. Memang untuk wild caught akan dijual dengan harga yang sangat murah sekali dibanding yang CB atau captive bred ya, jauh akan lebih murah sekali. Tapi kalau kalian beli salva karena salva itu murah, please remember bahwa nge-keep salva itu butuh biaya yang nggak murah gitu. Jadi
lebih baik mending kalian beli yang captive bred kalau kalian memang udah siap. Jadi kalau kalian beli yang murah untuk salva karena nyari yang murah karena main pelihara, berarti kalian belum siap pelihara salva, itu menurut aku. Oke, sekarang kita lanjut ke harga. Untuk harga di sini kita kasih Varanus salvator bintang 3 dari 5. Ya, kenapa bintang 3 dari 5? Karena untuk salva itu, ya sekali lagi aku nggak ngomongin wildcaught ya. Yang wildcaught itu memang akan ada yang murah banget gitu. Kalian bisa dapetin kayak 50.000 itu kalian udah bisa dapetin salva yang wildcaught. Atau bahkan ada, aku pernah tahu yang lebih murah dari itu dan dijual gitu. Tapi yang kalian dapetin ya wildcaught, dengan nervousnya, dengan parasitnya, dengan kemungkinan sakitnya, dengan kemungkinan lebih gampang stresnya, dengan kemungkinan lebih besar matinya. Jadi menurut aku wasting time dan money juga untuk membeli wildcaught, karena apalagi kalian itu baru mau coba pelihara salva, itu salah sedikit bisa mati salvanya. Untuk captive bred sendiri, salva itu yang babynya dibanderol harga sekitar 400 ribuan. Itu yang aku pernah dapat infonya ya, aku pernah tanya harga captive bred yang salva biasa, salva Jawa baby itu 400 ribuan. Kalau kalian punya pengalaman tanya atau pernah tahu gitu ya, silakan share apakah lebih murah harganya atau lebih mahal. Silakan share, cuma yang aku tahu rekomendasi harga captive bred itu yang aku tanyain itu segitu. Tapi itu worth it banget sih, karena mereka lebih hardy, mereka nggak gampang sakit, mereka lebih cepat building trust dengan kalian. Dan menurut aku itu worth it kalau kalian memang mau pelihara salva yang komit ya, sekali lagi sampai besar, bukan pelihara salva coba-coba dan mati gitu. Kalau kalian baru mau pelihara lizard, jangan Varanus salvator deh, coba yang lain, opsi lain. Aku pernah buat video 5 reptil untuk beginner atau untuk yang baru mau pelihara reptil. Silahkan kalian cek videonya, dan please jangan salva. Kasihan kaliannya, kasihan salvanya. Oke, jadi untuk overall kita kasih salva bintang 2,5 dari 5. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Kalian juga boleh klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Jadi, apa pendapat kalian tentang Varanus salvator ini? Silahkan kalian share di kolom komentar pendapat kalian. Dan kalian juga boleh komen reptil apa lagi sih yang seharusnya aku review selanjutnya. Terima kasih semuanya udah stay tune sampai akhir. I really appreciate that. Thank you very much dan bye!